Papua atau yang dulu dikenal dengan nama Irian Jaya pernah menjadi dominasi dunia olahraga di Indonesia saat sebelum reformasi. Tetapi saat ini dominasi itu hilang entah kemana. Saya bingung. Kurang lebih segala sumber daya alam yang bisa menjadi sumber dominasi Papua maupun Papua Barat sama sekali tidak mendapat sentuhan pihak pemerintah daerah atau penguasa lokal. Kita lanjutkan deh nanti setelah ini. Saya memang ragu dan saya sangat ragu sekali terhadap para pemimpin di tanah Papua maupun Papua Barat ini, bahwa memang mereka sangat tidak paham terhadap apa yang disebut dengan dominasi produk. Harusnya dengan alam yang kaya raya ini, Papua lah penentu harga untuk berbagai macam produk alam atau produk sumber daya alam. Mengingat daerah lain produk-produk begitu sedemikian rupa sudah tidak ada. Baik, kita ambil sebuah contoh. Produk ikan tuna. Harusnya Papua yang merupakan tempat melintasnya ikan tuna dari arah Pasifik ke barat harusnya bisa mendominasi harga ikan tuna, seminim-minimnya menjadi penentu harga. Tetapi heran dan aneh, para pemimpinnya tidak memperhatikan ini, malah berharap terhadap dana alokasi khusus dan dana alokasi umum yang akan dibesarkan. Tetapi potensi-potensi yang lain pun tidak ada. Salah satu contoh adalah tambang. Di sisi tambang mereka memang tidak paham sama sekali. Yang sering didengungkan oleh Pak Mardigu bahwa memang benar. Kita ambil contoh ya, di Papua Barat ada gas, tapi gas itu menghasilkan beberapa produk. Ya, diversifikasinya adalah LPG, butan, dan produk hasil turunan dari produk turunan dari gas itu sendiri, yaitu bahan dasar daripada petrokimia atau pupuk alam itu. Ini kan aneh gitu loh. Yang harusnya Papua Barat bisa mendapat 3 pajak sekaligus, tapi malah tidak. Jangan kita bicara produk yang jauh-jauh. Harusnya Papua Barat dengan lahan tanam yang begini luas harusnya bisa memproduksi sayur dengan melimpah dan mensuplai daerah lain. Tetapi apa yang terjadi? Pemimpinnya boleh dikatakan di bawah garis rata-rata, menjengkelkan sekali. UKM tidak dikembangkan, pertanian tidak dikembangkan, perikanan tidak dikembangkan. Jadi mau dibawa kemana daerah ini sebenarnya? Menjengkelkan. Baik, kita lanjutkan lagi setelah ini. Ambil contoh seperti kita punya Freeport yang harusnya dipajaki 3 sampai 17 jenis logam. Ternyata yang dipajaki cuma emas dan tembaga. Dan anehnya pejabat daerah tidak ada satupun yang tahu. Salah satu logam yang sangat mahal yaitu thorium pun tidak dipajaki. Ini aneh. Harusnya tiap daerah di Papua maupun Papua Barat mempunyai sebuah produk unggulan. Bahkan Departemen Perdagangan sendiri pun sudah mencanangkan one village, one product. Tapi tidak dilakukan di daerah-daerah Papua maupun Papua Barat. Potensi alam yang begini melimpah, harusnya Papua dan Papua Barat mendominasi produk apapun dan menjadi penentu harga. Aneh bin nyata. Ambil contoh sebuah daerah di Papua, yaitu namanya Merauke. Kalau kita nyanyikan dari Sabang sampai Merauke, maka Merauke akan disebut-sebut. Di sana habitat daripada buaya muara sangat melimpah. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Harga per inci kulit buaya itu ditentukan dari Jawa, ditentukan pembeli, bukan penjual. Ini kan aneh. Kenapa tidak ada intervensi pemerintah daerah sebagai daerah produsen, dan Merauke tidak dianggap sebagai daerah produsen kulit buaya? Ini sesuatu yang luar biasa anehnya. Harusnya pemerintah Merauke melakukan manuver sehingga kulit buaya merupakan produk unggulan dari
Kabupaten Merauke. Begitu juga dengan kabupaten yang lain yang menghasilkan kulit buaya maupun produk-produk yang lain. Saya ini bukan oposisi kepada pemerintah di dua daerah ini, yaitu Papua dan Papua Barat. Cuma saya mau mengingatkan kepada pemerintah kabupaten di seluruh tanah Papua dan provinsi Papua dan Papua Barat bahwa kalau itu tidak dilakukan, jangan harap Anda tidak menutup pintu, Anda juga tidak punya produk unggulan dan tidak mendominasi apapun. Maka tanah yang kaya raya ini akan menjadi miskin raya. Karena manisnya Papua akan dinikmati oleh pengusaha-pengusaha dan orang lain selain orang asli Papua. Jangan lagi pernah Anda menggunakan slogan menjadi tuan di negeri sendiri, tapi kenyataan kita akan menjadi hamba di negeri kita sendiri. Dominasi adalah sebuah kata kunci untuk memajukan sebuah daerah ini. Kalau kita mendominasi sebuah daerah, maka otomatis income daerah kita akan naik. Tapi kalau kita tidak mendominasi, produk kita diambil di sini, dibawa ke daerah lain, dan daerah lain menjadi dominasinya, mendominasi daerah lain terhadap produk kita. Karena lucu, kita yang produksi kok, daerah lain yang mendominasi produk kita, bahkan menentukan harga lagi. Jadi kebijakan Anda di mana? Anda yang merasa diri pintar, yang merasa diri hebat, yang kalau tiap kampanye janjinya minta ampun, lebih manis daripada janji seorang laki-laki terhadap ceweknya atau pacarnya. Luar biasa. Tapi kenyataannya Anda tidak melakukan apa-apa. Yang Anda lakukan adalah kewajiban negara terhadap rakyatnya. Bangun jalan raya, bangun infrastruktur, itu kewajiban negara terhadap rakyatnya, bukan kewajiban Anda, bukan program Anda. Anda jangan mengklaim kewajiban dan program-program Anda. Oke, right. Saya pikir bahwa pencerahan ini masyarakat juga harus tahu. Kalau saya pribadi, saya menolak Anda semua. Anda tidak layak menjadi pemimpin di tanah Papua, dimanapun Anda berada. Karena yang Anda lakukan cuma mau numpang hidup daripada anggaran pendapatan belanja daerah. Kalau cuma mau numpang hidup dari APBD, ngapain jadi bupati? Jadi aja kontraktor biar jelas. Iya toh? Bisa tidak Anda mendominasi sebuah produk dengan slogan One Village, One Product? Ya, kita balik, kita bikin besar saja. One Kabupaten, One Product. Iyo. Dan itu menjadi produk unggulan, dan kitalah yang menentukan harganya, kitalah yang mendominasi. Kalau kita sudah bisa bermain secara nasional, kenapa kita tidak bisa bermain secara internasional? Iya. Anda tidak mengembangkan UKM di tingkat orang asli Papua dibiarkan merana gitu loh. Anda jangan tipu-tipu deh. Saya tahu seluruh bupati, seluruh wali kota di tanah Papua, kecuali satu, wali kota Jayapura, John Mano, mau memperlihatkan kinerja yang baik. Cobalah Anda seperti dia. Pernah nggak Anda berpikir bahwa orang Papua sangat merindukan seorang pemimpin yang bagus? Iya kan? Tidak pernah melakukan apa-apa. Baik, saya kasih saran saja. Tutup pintu, tingkatkan produk lokal dengan mendominasi. Ya, jual produk Anda lewat satu pintu. Anda yang tentukan harganya, produk bisa digeser ke nasional. Kalau bisa Anda ekspor, lakukan tindakan itu. Itu yang pertama. Karena Anda tidak bisa melakukan MMT. Iya, MMT salah satunya adalah printing money. Anda bisa lakukan itu. Kalau Anda bisa lakukan printing money, itu lebih bagus lagi. Yang seperti usulan kami bahwa kembalikan Irian Barat rupiah atau IBRP, itu lebih bagus untuk daerah Papua dan Papua Barat. Tapi kan tidak bisa karena aturan kita yang berbeda. Dan ini jangan disalahartikan gitu loh. Saya tidak punya kepentingan apapun atas narasi ini, atas kondisi ini. Cuma saya mau ingatkan bahwa slogan Anda menjadi tuan di negeri sendiri itu bullshit. Kalau Anda tidak melakukan apa-apa ataupun tidak mendominasi apa-apa, lakukanlah. Oke, local domination Anda lakukan, Anda menang. Daerah Anda menjadi daerah produsen, bukan daerah konsumen. Ya, ada daerah yang potensinya bisa menghasilkan padi, bisa berdikari, malah tidak terjadi apa-apa. Tapi saya jempol dengan Pak John Gepse, Bupati Merauke.
yang berhasil membuka 1 juta hektar lahan sawah, dan saat ini Merauke sudah berdikari untuk agribis, yaitu padi. Sayangnya tidak bisa mendominasi lagi di Papua. Produk dari daerah lain masuk. Kenapa? Itulah butuhnya sinkronisasi antara tanam, petik, olah, jual. Di sini Anda harus tahu bagaimana memasarkan itu, membuka pasar-pasar baru sehingga daerah-daerah lain bisa menerima produk kita. Yang Anda lakukan adalah duduk manis di rumah, di kantor. Pikirnya bukan bagaimana mengembangkan produk ekonomi kerakyatan. Iya kan, ekonomi kerakyatan itu adalah slogan Anda, tapi Anda tidak pernah bekerja. Kalau ada yang marah atas narasi ini, saya yakin bahwa berarti narasi ini benar. Tapi mari kita kasih saran buat pemda-pemda kita. Kita dorong mereka, kita kasih saran setiap saat, kita kasih nasihat kalau perlu. Sebagai anak muda yang hidup di zaman milenial, kita jangan diam bahwa daerah kita seakan-akan dijajah. Kenapa? Karena tidak ada domination produknya. Kalau ada dominasi produknya, saya pikir perimbangannya, kekuatannya kuat. Iya, kita mendominasi 3-4 produk alam yang kita punya, maka PAD kita akan naik. Ketika PAD kita naik, imbasnya kepada jalannya produk dan jasa di daerah kita. Terlalu banyak imbasnya. Tapi yang terjadi adalah mereka duduk manis menunggu turunnya alokasi DAU dan DAK dan Otsus yang sudah ditolak oleh rakyat. Wah, parah ini. Ini himbauan saya juga kepada mereka-mereka yang kalau memang tidak mampu, sebagusnya jangan nyalon lah. Anda tidak bisa menggerakkan ekonomi daerah ini, janganlah, percuma, karena cuma menimbulkan dosa. Iya kan? Ini loh. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu kebutuhan masyarakat yang Anda tidak. Masyarakat itu ingin mengubah nasibnya loh. Anda tidak fasilitasi. Iya kan? Setelah itu Anda katakan bahwa orang Papua tidak bisa berkembang, orang Papuanya malas, orang Papua tidak bisa berusaha. Ini sebuah kesalahan fatal kalau ini dilakukan terus. Kenapa? Open mind dulu. Anda tidak pernah melakukan sebuah program merubah pola pikir. Oke? Saya pikir sampai di sini bapak-bapak penguasa. Kalau ada yang marah, ya puji Tuhan, berarti Anda masih sadar. Kalau yang sudah tidak marah itu yang bahaya, berarti sudah tidak sadar. Iya kan? Makanya itu saya pernah bertanya kepada teman-teman saya, mana yang lebih mulia, mabuk jabatan atau mabuk alkohol? Mudah-mudahan Anda semua marah. Sekali lagi saya katakan bahwa saya tidak mempunyai kepentingan apapun atas jabatan-jabatan di daerah Papua maupun Papua Barat. Saya cuma sekedar memberikan saran sebagai salah seorang warga